Wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita akhlak, mari kita baca doa bersama-sama. Absen ada? Ada. Nah, berarti semuanya sehat, semuanya semangat. Alhamdulillah. Semuanya seperti ini. Biar semangat, ini tidak tidur. Sebelum kita mulai belajar, geser. Bagaimana rasanya hangat? Hangat. Setelah itu tempelkan sama bibinya. Gimana? Enak? Jadi hari ini anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dengarkan semua untuk materi akidah akhlak. Alhamdulillah ini sudah masuk semua, tidak ada yang absen dan sebagainya. Saya banggakan materinya yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tujuannya bagaimana anak-anak sekalian yang saya banggakan nanti bisa memahami dan mengerti apa itu tentang kitab-kitab Allah, apa saja dan berapa banyaknya kitab yang harus kita pahami bersama. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad hari ini mempercayai adanya kitab yang satu yaitu Al-Quran. Jadi tujuannya tidak lain hanya untuk bagaimana kita menjadi siswa yang betul-betul paham dan iman terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bawakan yang tidur, Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman itu artinya meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup dan untuk disampaikan kepada umat melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kita sebagai muslim harus dan wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan untuk disampaikan kepada umat. Anak-anak sekalian yang saya banggakan. Jadi kitab ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada para utusan-utusan Allah yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran tentang tauhid, tentang akidah, tentang keislaman, tentang kehidupan dan sebagainya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Tujuannya tidak lain supaya kita semua sebagai umatnya tahu dan paham tentang perjalanan hidup yang hakiki. Jelas? Jadi kita harus yakin karena beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang Coba itu berapa? Yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat. Ada berapa rukun iman? 6. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Empat, utusan Allah. Lima, enam. Jadi banyak, dengarkan semua. Jadi kitab yang harus kita yakini ada 4. Ada yang tahu bentukan tangan? Sini bisa. Yang tahu bentukan tangan? Kitab yang wajib kita ini ada 4. Mungkin ada yang tahu anak-anak sekalian apa saja yang 4 itu bentukan tangan? Siapa namanya? Siapa? Satu, Taurat, Injil, Zabur. Kalau tunggu tangan dulu. Ada yang lain? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Saya tunjuk Nabi Musa. Kalau Zabur diturunkan kepada Nabi
ini hari ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Dan kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad meyakini bahwasanya Al-Qur'an merupakan kitab yang terakhir dan merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita hari ini meyakini bahwasanya kitab yang wajib kita yakini ialah Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini merupakan penyempurna daripada kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi hari ini kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Musa itu sudah sesat, itu sesat. Mengaku-ngaku punya kitab Injil, mengaku-ngaku beriman kepada kitab Taurat, mengikuti kitab, itu sesat. Karena Taurat, Zabur, Injil sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita wajib mengikuti kitab yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini adalah penyempurna. Semuanya penyempurna. Penyempurna daripada kitab Taurat, Zabur, Injil. Dan hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya, jadi Al-Quran sekali lagi ini merupakan kitab yang wajib kita yakini sebagai umat Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran termaktub atau terdapat seluruh disiplin ilmu, baik mulai dari akidah, baik tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan metafisika, bahkan biologi, matematika, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita sebagai Muslim membaca dan mengkaji isi daripada Al-Quran. Maka dari itu anak-anak sekalian saya banggakan, hari ini kita berada di pondok pesantren. Ini bagian daripada bagaimana kita menjadi Muslim, pengikut Nabi Muhammad yang bisa membaca, menelaah, meneliti, mengamalkan isi daripada Al-Quran Karim. Jadi bagaimana kita sebagai Muslim untuk beriman kepada Al-Quran? Pertama, bagaimana kita menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Namiru buyutakum bi qiraatil Quran. Inilah rumah-rumah kamu semua dengan membaca Al-Quran. Membaca. Jadi bagaimana anak-anak sekalian saya banggakan dalam satu hari satu malam kita harus berhadapan-hadapan dengan Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita ada nurullah, ada cahaya Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah kita maupun dalam hati kita dengan membaca. Yang kedua, bagaimana Al-Quran ini setelah kita membaca, mengkaji dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Bagaimana caranya Ustaz? Yaitu dengan cara bagaimana kita mondok di pondok pesantren ini. Karena disitulah nanti ada tafsir, ada kitab-kitab klasik dan lain-lainnya. Karena semua itu merupakan daripada ilmu yang oleh ulama-ulama dipermudah untuk belajar kita, dan semua itu mengambil daripada Al-Quran. Intinya bagaimana? Artinya kitab-kitab klasik yang ada di pondok pesantren itu semua bagian daripada Al-Quran untuk mempermudah mengkaji, mendalami isi kandungan daripada Al-Quran. Terakhir, teman-teman yang saya banggakan, untuk itu bagaimana kita dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya banggakan, sebelum saya simpulkan tentang materi kitab beriman kepada kitab-kitab Allah, mungkin ada pertanyaan tentang kitab-kitab Allah. Sudah paham semua? Sudah. Paham semua? Sudah. Benar paham? Paham benar? Alhamdulillah. Jadi kesimpulan daripada materi kali ini, jadi bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini adanya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan bagaimana meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan penyempurna daripada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quranul Karim merupakan pedoman hidup manusia karena di dalamnya terdapat berbagai disiplin ilmu, baik ilmu akidah, ilmu muamalah, ilmu biologi eksak, dan seluruh disiplin ilmu
semuanya termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal bagaimana kita menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran dengan membaca, mengamalkan isi kandungan dengan cara mondok di pondok pesantren, mengaji kitab-kitab klasik yang semua itu bermuara daripada Al-Quranul Karim. Tujuannya apa di pondok pesantren ada kitab-kitab dan sebagainya itu? Tujuannya untuk mempermudah kita mempelajari Al-Quranul Karim dan tafsir dan sebagainya. Maka dari itu harapan besar saya, semoga materi kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua mendapat barokah daripada pendiri pondok pesantren ini. Amin amin ya rabbal. Kalau memang tidak ada pertanyaan, semoga pelajaran kali ini tentang akidah akhlak dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadikan tambahan amal ibadah kepada kita. Maka dari itu, mari kita tutup pelajaran ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.